Allah wahdahu la syarika lah Rabbul Malikil Alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil liqa'i wan nadam. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wa waffiqna ila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba abadan abidin wa daharad dahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minas sunnah fil masjid niyatul i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Pertama-tama yang kami ta'zimi dan kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh atau segenap takmir Masjid Darul Falah, jamaah salat maghrib, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga amal ibadah kita diterimanya dan semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan Allah kepada baginda Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Wasalisu min furudil wudu' ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaihima min sya'rin wa in kasufa wa azfarin wa in talat wa sil'atin nabatat bi mahallil fardi wa in kharajat anhu wa batini saqabin aw syakkin li'annahu sara zahiran. Ila akhir maqal al-musannif. Kemudian yang ketiga daripada fardu wudu atau rukun wudu. Jadi nanti kalau dalam masalah fikih itu disebutkan fardu juga disebut dengan rukun, kecuali dalam masalah haji. Nah, kalau haji itu nanti antara fardu dengan rukun itu berbeda. Kalau dalam masalah haji rukun ketinggalan, maka tidak sah hajinya. Kalau ketinggalan yang fardu, maka dengan bayar dam. Itu kalau masalah dalam haji. Nah, adapun dalam masalah yang lainnya dalam ilmu fikih disebut fardu adalah rukun. Jadi yang ketiga, yang pertama niat kemarin kan, nah, yang kedua membasuh wajah. Adalah ghaslul yadaini, membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta kedua siku. Dalam kalimat atau kitab yang lain itu kalimatnya ilal mirfaqaini. Kalau di sini ma'al mirfaqaini, maksudnya sama, yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku. Itu batas wajib. Jadi mulai dari tangan kan, tangan itu kan sebetulnya utuh ya. Nah, tangan itu kan sebetulnya utuh dari ujung sampai ke sini.
Tapi kalau bahasa Arab itu macam-macam. Ini namanya ru'usul asabi, ujung jari nih. Ini dalam fikih disebutkan. Kenapa? Nanti kalau kita setelah berwudu tersentuh kemaluan sendiri di ujung sini, itu tidak batal. Maka disebut ru'usul asabi, ujung atau kepala jari. Sampai ke sini hukum tangan mana sebutannya, tapi itu berbeda. Ini ru'usul asabi, ini namanya asabi di sini. Nah, ini namanya al asabi, jari-jari. Ini namanya batnul asabi. Nah, batin jari. Kenapa disebut batin jari? Karena nanti kalau tersentuh kemaluan maka batal. Batin jari dengan rohah. Jadi nah seperti ini. Apa yang tertutup kan tertutup nih. Seperti ini tertutup, itu tersentuh kemaluan batal. Berarti kalau di ujung, di samping, apalagi di belakang maka tidak batal ketika tersentuh kemaluan. Nah, ini rohah namanya. Nah, sampai ke sini kok ini Sa'id, ada mengatakan zira. Nah, ini baru namanya mirfak, siku. Nah, jadi ketika membasuh tangan waktu berwudu itu harus sampai ke siku. Makanya orang yang tangan panjang, maksudnya lengan panjang. Nah, ini kan itu ini. Terkadang segini dia. Nah, ini bisa-bisa tidak terbasuh kan? Karena takut basah ininya, pakaiannya. Nah, jadi harus ke atas lagi seperti ini. Nah, sampai siku. Itu batas wajib. Dan sunnah dilebihkan sampai adud nih. Supaya apa? Supaya lebih diyakinkan. Nah, bahkan ada mengatakan melebihi itu bisa jadi wajib kalau memang tidak sempurna basuhannya. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun, itu kaidah fikih. Nah, seperti contoh misalkan kalau kita kan memakai celana pendek, mohon maaf, sampai pas dengan lututnya saja, itu kan sudah cukup. Tapi ketika kita duduk otomatis angkat kan, itu namanya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Maka melebihkan itu bisa jadi wajib. Karena kalau kita duduk pas dengan lutut aja, celana itu kan pasti terangkat. Kalau kelihatan lututnya, bahkan atas lututnya lagi, maka bisa jadi wajib melebihkannya itu. Sama tadi juga. Nah, kalau memang tidak sampai sempurna maka bisa jadi wajib. Tapi dikatakan sunnah saja. Sampai siku, mirfak namanya. Nah, dalam Al-Quran, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, itu marafiq itu mirfak, jamak daripada mirfak, sampai kepada siku. Wama, dan wajib juga membasuh alaihima, yang ada di atas kedua tangannya sampai ke siku tadi. Apa? Min sya'rin, bulu apapun, bulu-buluan nang tumbuhlah. Kalau bulu palsu misalkan nih, mohon maaf, ditempel pakai lakban, itu wajib dihilangkan. Ini kalau tumbuh sendiri, bulu panjang misalkan, wajib dibasuh. Wa in kasupa, sekalipun tebal bulunya tadi tuh, sekalipun tebal. Wa azfarin, atau kuku. Nah, kuku wa in talat, sekalipun panjang kukunya. Nah, makanya hati-hati kalau yang panjang itu. Kan biasanya ada apa namanya, mungkin sesuatu yang ada di buah kuku itu mengental atau mengeras, itu bisa jadi wajib. Apalagi habis ma'adun, apa namanya, tepung
Nah itu kan bisa ada tubuh kuku tuh. Nah itu wajib dihilangkan. Ada sih pendapat kalau yang mengental itu daripada tubuhnya, bukan daripada hal yang lain, itu hanya sunnah sampai ke situ. Seperti pendapat Imam Al-Ghazali. Itu kalau memang asal sesuatu yang mengental itu dari tubuhnya, daki kan? Nah itu kata Imam Ghazali kada wajib, hanya sunnah. Tapi kalau pendapat Syafi'i tetap hukumnya wajib, menghilangkan sesuatu yang ada di anggota wudu. Wasilatin atau misalkan daging yang tumbuh, atau jika kita daging lebihan, nang banyak itu biasanya apa? Jari ada kalau 6 misalkan. Nah itu tetap wajib dibasuh. Sesuatu yang lebih, nabatat yang tumbuh bimahalil fardi, di tempat yang wajib dibasuh, tempat yang fardu. Atau misalkan apakah yang pokoknya di tangan nih, nah sesuatu apapun itu wajib dibasuh. Wa in kharajat anhu, meskipun keluar daripada posisi tangan, maksudnya panjang mungkin, tetap wajib dibasuh. Nah, tetap wajib dibasuh. Apalagi dan wabatini sokabin, dan dalam apa aja kita di dalam yang berlubang. Nah ini kalau mungkin berlubang ini bisa ada berlubang itu di dalamnya lah. Seperti orang tuh misalkan kalau bahasa kami tuh latup. Ada kalau biasanya kalau kita tagisik terlalu lama dia ada air di dalam. Apa namanya itu di sini? Kira orang tuh kalau kena gisikan kuat di tangannya tuh biasa timbul biasanya sejenis kayak melepuh, ada air di dalam. Apa namanya itu? Nah tahulah itu sudah kan? Itu kalau bahasa kami latup. Nah latup. Nah ketika itu berlubang, maka mau tidak mau harus sampai ke situ air. Tapi kalau kada berlubang, kada apa-apa. Ini kalau berlubang pecah ya kan? Memang perih itulah kalau kena air. Tapi kalau sudah berlubang wajib sampai ke dalam. Karena sudah berlubang hukumnya. Jadi hukum zahir. Tapi kalau masih belum pecah, ada airnya kan masih itu. Nah itu. Maka tidak wajib. Seperti orang ya karena api misalkan atau kena apa kan ada melepuh waktu itu. Kalau belum pecah kada wajib, tapi kalau sudah pecah sampai ke dalam. Nah. Apalagi selain itu juga pecah-pecah. Nah, lubang yang pecah-pecah. Kalau di tangan jarang pangalah. Yang banyak itu di kaki biasanya, di tumit. Nah, kalau pecah-pecah itu nah itu hati-hati kalau besok kaki harus agak sungguh-sungguh agar bisa sampai ke lubang tersebut atau ke pecah-pecah itu airnya tadi. Nah itu biasa di kaki yang banyak, kalau di tangan jarang kan, kecuali orang misal kerja keras. Nah kerja keras seperti orang apa tuh itu memecah batu tuh kan, atau tangannya keras biasanya, pecah-pecah ada di situ. Nah itu maka juga wajib disampaikan. Li'annahu, karena itu semua sara zahiran, hukumnya jadi zahir, jadi hukum yang nampak. Nah, apalagi bahasa kami itu kasusuban, tahu lah kasusuban, kita ketusuk duri. Nah kalau durinya itu di dalam maka tidak wajib menyampaikan. Tapi kalau menungul kepalanya, cabut baru sampaikan. Nah, jadi duri itu kalau misalkan bis kelihatan kepalanya tuh nungul kan, cabut dia dulu. Nah, maka itu wajib sampai ke dalam ke sana.
mundurinya genal ya, kayak palu apa kayak anu tuh apa tuh. Nah, itu kisah lain, itu nanti bisa bertayamum. Kalau sedikit aja kan bisa dicabut kalau nampak, tapi kalau tidak nampak di dalam itu udah apa-apa, karena hukum di dalam itu di tangan. Jadi ketika membasuh anggota wudhu itu diperhatikan. Nah, mungkin ada bekas minyak, bekas cat biasanya tuh, nah itu diperhatikan. Bukan saja di tangan kan, sama halnya juga di kaki. Pokoknya anggota yang wajib dibasuh atau disapu. Nah, seperti itu. Kemudian warabi yang keempat, min furudil wudu, daripada fardu-fardu adalah mashur ra'si marratan wahidatan, yaitu menyapu kepala. Menyapu kepala satu kali wajibnya, atau sebahagian kepala. Menyapu kepala berarti pahamannya semuanya kan. Dalam mazhab Syafi'i cukup hanya sebahagian. Sebahagian itu juga bahkan walaupun hanya satu helai rambut, tapi rambutnya itu bukan panjang lah, masih batas di kepala, masih batas di kepala. Seperti perempuan kan panjang ke bawah terulur misalkan, dibasuh di bawahnya kada boleh, karena itu di luar bagian kepala. Nah, meskipun katanya dari sehelai rambut, walau sya'ratan, walaupun sehelai rambut, tapi ini berbeda pendapat dengan ulama lain. Karena dikatakan Nabi itu tidak kurang menyapu kepalanya daripada sebahagian. Seperti pendapat Imam Abu Hanifah, itu wajib dengan kadar ubun-ubun. Nah, kadar ubun-ubun. Karena Nabi tidak menyapu itu kepala kurang daripada kadar ubun-ubun. Kalau hanya selai rambut rasa kada mungkin. Nah itu nah. Ini pendapat di sini. Ulama lain menolak pendapat yang selai tadi. Karena pendapat lain seperti Imam Abu Hanifah, kadar nasyah ubun-ubun, karena Nabi tidak menyapu kurang daripada itu, kata beliau. Nah, namun pendapat seperti pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad itu wajib menyapu semua kepala, bukan hanya sebagian. Kan tadi kalau mazhab Syafi'i sebagian, walaupun tadi hanya 3 rambut ada mengatakan kan, kalau di sini bahkan sya'rah wahidah. Tapi rambutnya tadi yang masih di batas kepala itu penting. Nah, andai kata misalkan rambutnya tuh apa namanya 2 puntal-puntal apanya, keriting. Nah, tapi di batas kepala masih kan, dibasuhnya andai kata ditarik berpanjang ada bapak. Yang penting di awal membasuhnya tadi masih di batas kepala, walaupun rambut itu cukup sudah. Nah, jadi kalau pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad itu wajib semua kepala. Muridnya Imam Syafi'i berbeda juga, Imam Muzanni. Imam Muzanni ini termasuk salah satu murid terkemuka dari Imam Syafi'i. Ada Mukhtasar Muzanni. Kitabnya Mukhtasar Muzanni itu beliau menyebutkan wajib semua kepala. Padahal gurunya hanya sebagian. Boleh aja berbeda kalau pendapat itu. Yang penting ada hukum membangkang. Nah,
Bukannya beliau tidak sepakat dengan apa yang dikatakan daripada Imam Syafi'i, tidak. Ini masalah apa namanya hukum. Menyapu sebagian kepala. Makanya kalau kita biasa mau umrah atau haji, alangkah bagusnya nanti pakai wudunya Imam Malik ini, Imam Ahmad. Karena kalau pendapat Imam Abu Hanifah, rukun wudu itu cuma 4. Manas fil Quran, faghsilu wujuhakum, basuh wajah, itu wajib rukun. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan 2 sudah. Wamsahu bi ru'usikum, 3 kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah itu hanya 4, tidak ada niat, tidak ada tertib bahasanya, cuma 4. Imam Syafi'i 6 niat, basuh muka, kedua tangan sampai siku, kemudian kepala atau sebagian kepala, kemudian basuh kaki sampai mata kaki, 6 tertib. Adapun imam daripada Malik dan Ahmad itu apa namanya ada 7, dibuat mualat. Kalau basuh kepala, semua kepala, dan juga harus yang dibasuh itu digosok seperti ini. Harus betul-betul kayak orang menggosok, mandi itu. Itu tangan atau kaki, kepala semua. Wudunya Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi supaya apa? Karena di Mekah sana, apalagi kalau kita tawaf itu kan, tawaf itu bisa tersentuh bukan mahramnya. Tawaf itu kan dalam mazhab situ memang sih ada mengatakan, tapi tetap termasuk rukun ya. Dalam ibadah haji itu kan, ada mengatakan sucinya itu termasuk wajib, sucinya. Sucinya. Kalau tersentuh bagaimana? Kan agak repot sedikit. Nah, supaya nyaman ibadahnya. Jadi ketika wudu itu apa namanya bertaklid kepada Imam Malik atau Imam Ahmad. Yang mana ketika tersentuh dengan mahram itu tidak batal. Ya. Dan alasan apa namanya tidak ada syahwat. Kalau ada syahwat bisa batal. Atau misalkan ada mengatakan juga antara malmus dengan lamis itu dibedakan, antara yang disentuh dengan yang menyentuh. Yang batal itu hanya yang menyentuh. Adapun yang disentuh tidak batal. Itu dalam fikih lebih luas dijelaskan supaya faham tuh kan. Atau bahkan ada juga tadi mengatakan bahwa tersentuh istri itu kan, atau ajnabiyah perempuan yang lain, yang artinya yang intinya yang bukan mahramnya, itu tidak batal. Oke, tidak batal, tapi tadi harus memakai pendapat wudu orang yang tidak mengatakan tidak batal, ya kan? Jangan separuh-paruh. Jadi kalau kita misalkan berpegang kepada orang yang mengatakan tersentuh ajnabiyat atau bukan mahramnya itu tidak batal, maka cara wudunya harus ngikut kepada beliau. Paham ini ya? Supaya tidak dikatakan batal. Kalau anda wudunya Imam Syafi'i, otomatis batal. Mau yang disentuh atau menyentuh, syahwat apa tidak syahwat, kan beda tuh. Supaya lebih paham.
Jadi kalau ingin mengikut pendapat yang tidak batal tadi, maka ikutilah cara wudunya beliau seperti itu, agar lebih sempurna. Kemudian al-khamis, yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Ya, kita sampai mata kaki itu batas wajib, sama tadi mirfak sampai siku batas wajib. Juga satu kali, 3 kali sunnah. Karena Rasul itu dalam riwayat berudu salasan, 3 sekali itu wajib. Au mashul khuf idza kamulat syurutuhu. Ada kalau orang tuh di Timur Tengah ada berjual, ada khuf itu kan, tahu khuf? Itu sepatu dari kulit, tapi tidak ada yang alas apanya tuh, yang di bawah nengkar ada itu. Pernah kalian lihat? Ulun lihat di di Google ya, buka Google lah. Khuf itu seperti apa? Khuf itu kulit kan, tapi tidak ada alas kaki yang itu nah itu di Mekah aja tuh. Biasanya musim dingin dipakai kan. Nah itu tidak ada yang keras itu nah. Di bawahnya tidak ada sulnya, apa namanya tuh? Nah di bawahnya tuh kan, itu langsung dia kulit. Nah itu cukup disapu saja, tidak dibasuh kalau pakai khuf. Tapi dengan syarat, ada syaratnya. Cukup hanya disapu saja. Nah, pertama, boleh menyapu khuf itu artinya dia berwudu dengan hanya menyapu khufnya atau sepatunya. Jadi sepatu khuf itu dengan sepatu kita di Indonesia beda ya, beda. Nah, jangan kena sempian bersepatu boot gitu, disapu aja, pakai air. Bukan seperti itu. Ini bukan khuf namanya, tapi sepatu boot ini khuf namanya. Jadi boleh menyapu khuf itu tanpa harus dilepas. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Di antaranya ayyakuna lubsuhu ba'da kamalit tuhrin minal hadasain. Ujar kita, memakai khufnya itu dari awal sudah bersih, sudah wudu dari awal kan, pas batal wudu kedua itu hanya cukup menyapu khufnya saja, tidak harus melepas khufnya. Nah itu pertama, harus suci daripada dua hadas kecil, hadas besar. Artinya waktu memakai tadi sudah wudu ya kan. Nah seperti itu. Andai kata wudu yang kedua tidak perlu dilepas. Wa ayyakunal khuf satiran mahalal farad. Nah khuf itu harus menutup bagian atau tempat yang diwajibkan. Apa tadi? Menutup mata kaki sampai mata kaki. Karena khuf itu ada dua, ada yang sampai mata kaki, ada tutup bahkan. Jadi ada kaos tuh kan ada yang panjang, ada yang sedikit ya. Kalau seperti juga khuf, ada yang tidak menutup mata kaki, ada yang panjang. Nah ini harus yang panjang, harus yang panjang yang mungkin di atas pada mata kaki. Sama kayak kaos, kalau ada yang sedikit kan tidak tertutup mata kakinya, ada yang panjang juga. Jadi khuf itu harus panjang, yang menutup daripada tempat yang fardu. Wa huwal qadam bi ka'baihi, yaitu jahit kaki dan kedua mata kakinya. Min kulil jawanib, daripada setiap sisinya. Jadi kita tertutup, yang panjang lah pahamannya kan khufnya tadi. Itu yang kedua. Kemudian syarat selanjutnya bahwa khuf itu harus suci, harus suci.
Kada boleh misalkan kulitnya dari kulit babi. Kami ada menonton itu di video, katanya kulit babi itu suci bila disamak. Dari mana? Namanya kulit babi tetap dah kulit anjing, babi. Mau disamak 10 kali tetap aja bersih. Lain beda misalkan kulit buaya, ya kan? Apalagi ular misalkan. Nah, jadi itu disamak biasa kok sebelum dijadikan sebuah apa namanya alat, mungkin ada ikat pinggang, ya kan? Atau sepatu misalkan tadi, atau lagi dompet misalkan. Nah, ini kulit babi mana bisa? Jadi kulit babi itu yang kami dapat info itu untuk mengetahui itu kulit babi. Dia kulit babi itu bercak 3 Pak, ada titik 3, nah, 2 1 di atas, itu tanda kulit babi itu. Jadi kalau misalkan kulit itu ada bintik-bintik 3 itu berarti itu kulit babi. Jadi dompet kulit itulah, dompet kulit, bisa ikat pinggang kulit, lihat aja kalau ada bintik 3 titik itu kulit babi. Itu menurut informasi, nanti bisa dilihat itu. Ya tadi kemarin kami kan ke Bulungan jalan sama teman, makanya minggu kemarin kami tidak ada di tempat. Kan di Bulungan itu peraturan boleh kan menjual daging babi. Loh, ini penasaran, diajak ke pasar. Ustadz, kata teman, di sini jual daging babi boleh. Oh iya kah? Kita pengen tahu, lihat seperti apa daging babi itu. Karena lihatnya kan bisa di medsos atau televisi kan, ini mau langsung. Kenapa Allah melarang itu? Ya kan, ada informasi itu daging kalau diolah kan itu ada kandungan ulatnya yang tidak bisa mati, ada macam-macam lah. Kita lihat itu, tapi dari jauh saja sih, diajak sana, pengen tahu. Padahal berkopiah, besarung ke pasar itu, dilihat orang itu. Biar aja aku bilang jalan-jalan itu kan ke pasar, lihat itu, diajak teman kita lihat itu, yang ada orang Dayak sih jualnya. Jadi memang ngelihatnya aja kita ndak anu kan, tapi dia unik berjualnya tuh, dia dipotong bukan kayak kita kan, potong rapi dia, kulit itu tebal itu Pak, segini tutnya tuh tebal ya. Tapi kami ndak ngelihat secara dekat, betul nggak kayak Jawa ya kan, ndak enak juga masa kopi ya besarong ngeliat itu ya. Sampai di rumah dicerita itu ketawa semua orang, ngapain postat ke Padang itu pengen tahu aja, penasaran lah. Mungkin yang pernah ke Bulungan tahu tuh ya, di sana boleh jual daging itu. Kalau di sini ndak anu ya, ada mungkin di tempat lain kan khusus, itu di pasar Pak. Di pasar. Jadi kulitnya teh harus suci. Kemudian menegah sampainya air. Jadi kita sepatu khufnya tadi tidak tembus kalau kena air. Nah itu syaratnya juga. Baru boleh untuk disapu, bukan dilepas ketika wudu. Meskipun andai kata ditumpahkan, disiram pakai air sepatunya tadi, ya kan. Kalau sepatu biasa, kalau biasanya itu pasti kan kalau kena air dia tembus. Kemudian syarat selanjutnya, khuf itu bisa dipakai untuk berulang kali kalau mau musafir. Ini kalau sekali pakai rabit sudah tidak bisa, robek tidak bisa, harus kuat berarti khufnya atau pahamannya. Ketika wudhu yang kedua kan, nah kan pertama sudah pakai wudhu, dua dipakai, nah batal wudhu boleh disapu dengan syarat tadi. Selanjutnya adalah bisa dipakai berulang kali. Nah itu khuf itu. Kami lihat itu dijual di medsos itu, di Shopee namanya. Itu harganya terlalu mahal, sekitar mungkin 200-an lah. Jadi nanti bisa kita beli itu kan biar apa namanya
tahu ini namanya khub itu nah seperti apa. Kayak kemarin kan dalam bab zakat itu kan ada namanya sa', ada namanya mud ya kan. Sa' dengan mud itu berbeda. Mud dengan sa' itu. Nah, itu di fikih ya, masalah dalam bab zakat. Nah, ini khub ini sama nih, sepatu daripada kulit tapi tidak pakai alas itu nah. Yang langsung mereka, tapi kuat. Nah, itu khub. Itu boleh langsung disapu dengan beberapa syarat tadi. Nah. Kemudian as-sadisu yang keenam adalah at-tertibu, yaitu tertib. Tertib ini ay minal bada'ah bil wajhi summal yadaini summa ra'si summa rijlaini li'annahu al-ma'sur 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ulama'il muslimin. Daripada mulai wajah, kemudian kedua tangan, kemudian tentu diawali dengan niat ya. Ini kalau pekerjaan wajah, kemudian dua tangan, kemudian kepala, kemudian kedua kaki, itu dimaksud tertib tadi tuh. Nah, jadi urutan itu wajib. Tapi kalau mualat, nah, mualat ini hanya hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Mualat itu jika kita tidak ada jeda antara pekerjaan yang pertama dan kedua dengan ketiga dan keempat, itu namanya mualat, tidak ada jeda. Tapi kalau bagi salisil baul, bagi orang punya penyakit kencing tidak pernah beres misalkan, itu wajib mualat. Tidak boleh misalkan membasuh muka di keran sini misalkan, membasuh tangan keran ujung sana misalkan. Itu tidak boleh bagi orang yang punya penyakit salisil baul, kencing yang tidak pernah beres itu nah. Tapi kalau orang normal itu boleh, dengan catatan belum sampai kering. Basuh muka misalkan di kolam sini, masuk tangan kolam sono, nah itu tidak apa-apa. Tapi ada mengatakan makruh hukumnya. Nah, itu mualat ya. Nah, mualat hukumnya sunnah. Berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Jabir, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau berkata, Nabi bersabda, ibda bima bada Allah. Nah, mulailah dengan apa yang dimulakan oleh Allah. Kan jadi Allah bagsilu juhakum, ada kan? Aidiakum, nah, sampai kepada wa arjulakum ilal ka'bain. Rawahu An-Nasa'i, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Jadi ibda bima bada Allah itu ini apa namanya, dalil daripada tertib. Nah, itu seperti itu. Jadi rukun wudu ada 6 ya, 6 itu diingat, ada 6. 2 dengan Al-Quran, 4 dengan Al-Quran, 2 dengan hadis daripada Rasulullah. Itu istinbat hukumnya. Adapun sunnah-sunnahnya itu banyak. Itu dalam bab fikih di sini secara tidak dijabarkan terlalu luas. Nah, jadi kalau kita wudu yang sering kita lakukan, pertama, kalau bisa wudunya jangan berdiri kalau bisa. Kalau kita kan kebanyakan nungging ya. Kalau bisa duduk, sunnahnya duduk ya. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Nah, itu artinya bagaimana nyamannya lah. Nah, kemudian harus mengarah kiblat, maksudnya sunnah menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, mengkanankan kiblat. Jadi kiblat itu arah kanan, posisi di kanan kita. Kalau tidak bisa, langsung marah kiblat. Tidak mengiri, tidak juga membelakangi. Itu sunnahnya. Kemudian ini di luar daripada sebelum mengerjakan kan, nah, posisi-posisinya tuh nah. Ketika menyentuh air, makanya kita sunnah kumur-kumur, sunnah istinsyak.
Itu diantara faedahnya adalah untuk mengetahui kemutlakan air. Itu ada sebuah nama seperti itu, kumur-kumur, air ke hidung, sambil membaca doa. Apa doanya? Pertama, misalkan baca ta'awuz kah, atau membaca bismillah, kemudian membaca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Itu yang bisa kami lakukan. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci dan Islam itu sebagai nur atau cahaya. Itu yang biasa kami lakukan, baca itu. Jadi zikir-zikir atau doa-doa ketika membasuh muka itu memang kata para ulama tidak ada asal, tapi Imam Al-Ghazali menyebutkan. Imam Al-Ghazali menyebutkan kita membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu tasdul wujuh, ya kan, itu doa-doanya. Nah, kada dibaca ada wajib pangsilannya lah, hanya kada wajib juga. Itu hanya sunnah. Bahkan ada mengatakan ulama fikih tidak ada asal. Hanya Imam Al-Ghazali. Jadi supaya wudhu itu bagus ya. Nah, jangan juga diantaranya meninggalkan bicara, tarakul kalam. Jangan sambil wudhu, kamana lawas tidak kelihatan wudhu. jangan sambil ngobrol, karena wudhu itu peraknya salat. Peraknya artinya kalau wudhu kita itu dengan khusyuk, insya Allah salat pun juga khusyuk. Jangan sambil ngobrol, nanti pas salat hatinya ngobrol juga ya. Nah, jadi jangan ngobrol kalau bisa, ya kan, itu sunnah ditinggalkan. Nah, kecuali nanti memang mendesak, nah seperti itu bolehlah, karena lil hajah wad darurah, tidak apa-apa itu, hanya tidak sampai dimakruhkan karena ada hajat. Nah, misalkan melihat orang misalkan di situ licin, jangan lewat sana, kita wudhu kan itu licin, nah itu boleh aja tuh. Kalau di luar sana terjungkal lagi nya, kasihan, bahaya lagi itu tuh boleh, tidak apa-apa itu. Tidak sampai dimakruhkan, bahkan itu sangat dianjurkan. Seperti orang salat itu kan, kita baru Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang tabrak, menunggu selesai tabrak orang sudah, atau tenggelam, misalkan mau tenggelam, ada mengatakan wajib dibatalkan atau ditunda salatnya untuk menyelamatkan orang lain. Karena kalau Allahu Akbar misalkan lihat orang tenggelam, misalkan biar aja dia, jangan ya, tenggelam sempat mati orang, selamatkan dulu orang itu. Nah, apalagi waktunya muasa, airnya luas saja kan, seperti itu. Jadi makanya silahnya tuh hubungan antara hamba Allah itu lebih kuat. Nah, bahkan ada salah seorang ulama, apa itu kalimatnya ya, kata beliau, artinya aku lebih mengutamakan hubungan antara manusia itu, lebih kusukai biasanya kan hubungan manusia daripada aku 1000 rakaat salat. Apa ini kami lupa tuh ini, apakah itu memberi makan atau gimana kalimatnya tuh kan, artinya hubungan manusia itu ternyata lebih utama, lebih utama. Selama itu tidak sampai meninggalkan apa yang diwajibkan. Karena waktunya kan lebih luas saja tuh, ibarat salat itu lebih luas waktunya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita membasuh tadi anggota wudu itu tidak wajib sampai harus yakin merata, cukup zon saja atau galabatul zon. Karena kalau harus yakin itu kan diteliti betul-betul loh ya, baru yakin kan. Cukup jika kita galabatul zon atau sangka kuat sudah merata, baik tadi yang disapu ataupun yang dibasuh sudah cukup. Nah, sama orang istinja Pak, itu kalau yakin itu harus yakin itu ada definisi yakin. Pertama mohon maaf ya, harus dicium dulu. Bisa kami mencium itu Bian? Berarti orang istinja ya. Nah, kalau yakin seperti itu,
Nah, harus dicium dulu. Nah, kalau tidak ada baunya berarti sudah bersih. Repot kan? Makanya cukup galabatuz zan saja. Cukup jika kita sangka kuat. Nah, sangka kuat. Karena sebetulnya hukum itu tidak memberatkan bagi kita. Tidak memberatkan, karena hukum itu kalau kita mau, cuma jangan diringan-ringankan. Kan ada ketentuan, ada batas-batasnya. Nah, orang misalkan sakit kepala, ada kalau orang bahari lah, mungkin belum ada obat tuh, atau sudah dipakai obat, diikat pakai apa tuh, kain kan. Nah, kadang-kadang pakai apa namanya yang bahasa kami itu wancuh, apa di sini nyebutnya? Tahu wancuh lah. Yang itu apa namanya? Nah, itu kan cuman dulu tuh bukan dari kayu. Dari apa namanya yang kayak sejenis seng itu, nama kuat dia, dipotor itu no. Kan tertutup ini kalau biasanya. Ini kalau dilepas dia tidak bisa pusing. Nah, itu kan darurat tuh, atau luka misalkan kan. Luka tertutup jidatnya itu boleh aja sembahyang walaupun tertutup karena syaratnya tuh sudah lepas, bahasanya boleh, tidak apa-apa itu, karena darurat kan istilahnya seperti itu, mudah. Yang sulit itu tidak mau sholat, dia susah, apalagi pura-pura sakit kepala, pusing aku dah, udah sholat akhirnya. Baik. Jadi tadi cukup galabatuz zan, anggota yang dibasuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Assalamualaikum. Ya. Ya. Yang pertama tadi, kalau memang misalkan dibungkus juga kan, berarti dia harus tayamum. Nanti kalau tapi kan di anggota wudu atau di anggota tayamum, walaupun misalkan dia tayamum, nanti kalau sembuh diulang sholatnya, lain misalkan di kaki. Nah, di kaki itu kan bukan di anggota tayamum. Nah, jadi kalau misalkan bisa luka-luka dikit itu tidak perlu dibungkus, tidak usah di handset plus, tidak perlu. Kalau luka-luka dikit aja, karena itu nanti bisa tayamum kan. Nah, tayamum itu kan kalau di tangan misalkan, kan tayamum pakai tangan, kalau ya sama aja. Nah, salah satu kan jarinya. Nah, itu berarti kalau dia dibungkus tayamum, nanti karena di anggota wudu, di anggota tayamum, berarti kalau sudah sembuh tetap diulang salatnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, membasuh itu wajib cuman 1 kali, sunnah 3 kali. Kalau 7 kali berlebihan. Itu kalau, mohon maaf, kalau memakai air di tempat masjid, maksudnya berarti air wakaf, itu bukan lagi makruh, haram hukumnya, berlebihan. Jadi mohon maaf, kalau kita wudu di masjid ini misalkan, itu membuka karena jangan terlalu besar, israf hukumnya. Hukum israf ketika wudu itu, air kita di rumah saja berlebihan, wah terlalu lebar bukarannya, itu makruh hukumnya, itu air sendiri. Tapi kalau di masjid haram hukumnya. Hati-hati, itu hukum karena berlebihan. Cukup kadar yang wajib ke mukanya itu, supaya jangan berlebihan, kan wakaf tuh hukumnya. Nah, maka lebih nyamannya itu kita wudu itu ya di rumah. Makanya sunnah wudu di rumah, ya kan? Karena jar Nabi, barang siapa dalam berjalan ke masjid dalam keadaan suci, maka setiap langkahnya 3 disebutkan di situ, 3 keutamaan. Dosanya diampun, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus
adalah dosa-dosanya. Jadi jangan berlebihan. Kalau 7 kali itu mungkin waswis mungkin ya orangnya. Nah, itu. Jadi kalau di tempat sendiri hukumnya makruh, kalau di masjid berarti memakai air wakaf kan, maka hukumnya bisa jadi haram. Nah seperti itu. Nah wallahu a'lam, mudah-mudahan kita semua selamat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وجمعين ربنا وعلى آله وصحبه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.